Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nupus. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bapak, ini saya ke sini ya, saya berdiskusi dengan Bapak pada hari ini, sesuai dengan kesepakatan kita karena kemarin, Pak Parsono katanya ingin ngobrol-ngobrol dengan saya, gitu ya, Pak, ya? Iya, Bu, benar. Terkait yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu ya Pak Parsono ya? Iya, betul, Bu Nupus. Heeh. Santai aja ya Pak ya, jangan Ya, tegang, jangan diambil pusing. Di sini saya hanya sebatas, eee, pendamping Bapak tetapi bukan menggurui ya Pak ya. oh iya, Bu. Teman curhat aja saya mah. Jadi Iya, Bapak santai aja kalau mau curhat, curhat aja nggak apa-apa. Itu ya siap, Pak ya. Sudah siap Pak siap. Parsono? Iya, begini, Bu Nupus. Saya itu mengajar di kelas 6. Mhm. Ketika mengajar itu, ada satu anak yang kerjaannya itu usil aja, ganggu aktivitas temennya ketika belajar itu. Dia jalan gitu, ganggu aja ke teman-temannya sehingga kelas itu menjadi gaduh gitu. Gimana Oh, ya itu ya seperti solusinya itu. Bungkus ya? Baik, jadi Pak Parsono punya masalah ya, masalah di kelas, bagaimana cara memanajemen, siswa-siswi yang gaduh. Karena ada siswa yang memang, eee, ada yang memang siswa tersebut, biasanya membuat onar di kelas, mengganggu teman-temannya, seperti itu ya, Pak, ya? Iya betul Bungkus. Baik, baik Bapak, eee selama ini yang sudah Bapak lakukan untuk bisa membuat anak kondusif itu seperti apa, Pak? Selama ini yang sudah saya praktekkan gitu Bungkus ya, saya itu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak gitu kan. Ada beberapa hal. Salah satunya itu sebenarnya ya patuh pada guru gitu kan. Kemudian juga saling menghargai dengan teman gitu. Namun itu harus selalu diingatkan terus Bu Nupus. Jadi ketika anak itu gaduh, saya ingatkan, terus dia diam gitu. Ntar dia gaduh lagi, saya ingatkan lagi, dia diam gitu. Seperti itu aja terus Bu Nupus. Baik, itu sudah baik sekali Bapak dilakukannya. Mas Warsono sudah sabar menghadapi anak dan selalu mengingatkan anak, ini hal yang luar biasa. Pak Parsono menghadapi anak yang gaduh tersebut. Memang sewajarnya dan seharusnya kita sebagai pengajar, pendidik anak-anak, membentuk karakter mereka menjadi anak yang berkarakter baik. Tetapi yang sudah dilakukan Pak Parsono ini sudah baik, menurut saya sudah cukup baik. Kemudian Bapak, setelah Bapak membuat kesepakatan kelas, apakah Bapak sudah memanggil anak tersebut dan mengidentifikasi apa yang membuat dia gaduh di kelas? Oh iya Bu Nupus, saya sudah memanggil siswa tersebut ya. Ternyata anak tersebut itu anak yang broken home. Jadi ibunya itu meninggal, kemudian bapaknya itu ternyata suka mabuk-mabukan. Jadi anak tersebut itu ketika di rumah itu selalu dimarahi sama bapaknya. Harus menuruti apa kata bapaknya gitu. Sehingga anak tersebut itu ketika di rumah itu dia menjadi tidak bebas gitu. Apakah mungkin itu? Saya kadang berpikir terus, apa karena anak itu di rumah tidak bebas sehingga dia melampiaskan kebebasannya itu di sekolah gitu. Baik Bapak, Bapak sudah bagus sekali ya, sudah memahami sekali terkait, identitas anak tersebut.
memang, ketika ada anak yang broken home, apalagi tidak ada sosok seorang ibu di dalam rumahnya, anak ini mungkin ada beberapa, eee, kebutuhan yang memang tidak terpenuhi ya, Bapak, ya. Salah satunya yaitu tadi, kasih sayang seorang ibu, kemudian tadi Bapak juga sudah menyebutkan membutuhkan kebebasan, yang mana yang sering diomel-omeli oleh bapaknya tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru nih berarti harus selalu tadi sudah Bapak lakukan, yaitu mengingatkan dan mengingatkan terus terkait, ya tidak hanya kesepakatan kelas, tetapi juga bagaimana cara kita membuat anak tersebut merasa nyaman di kelas, seperti itu ya, Bapak, ya. Alhamdulillah itu sudah bagus sekali, Bapak. Kemudian tahapan, selanjutnya setelah Bapak tahu nih, anak ini broken home, Bapak sudah tahu anak ini, apa namanya, kurang kasih sayang dan membutuhkan kebebasan, kemudian ada hal apa lagi yang Bapak lakukan? Ya, Bu Nupus, akhirnya saya bincang-bincang ya, dengan anak tersebut, juga dengan teman-teman yang ada di lingkungannya, agar mereka semua itu sabar gitu ya, teman-temannya itu sabar menghadapi, karakter dari temannya tersebut, dan saya, eee, juga memberikan pengertian kepada anak tersebut, tentang pentingnya tanggung jawab, sehingga, dia bisa melaksanakan, tugasnya di sekolah, juga di rumah, itu dengan, tanggung jawab, sehingga, dia akan banyak disayang oleh orang lain gitu, lebih dengan teman-teman, kalau hormat dengan guru juga dia akan disayang oleh guru, kemudian hormat dengan orang tua juga akan disayang dengan orang tuanya. Alhamdulillah, dengan pendekatan itu sih ada perubahan anak-anak tersebut. Jadi sudah tidak terlalu sering mengganggu lah ya, dia sudah mulai ada tumbuh rasa tanggung jawab di dalam dirinya, Bu Nupus. Wah, luar biasa sekali yang sudah dilakukan Pak Parsono ini ya. Sudah melakukan pendekatan, sudah mau berbincang dengan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan bagaimana mengatasi solusi dari anak yang gaduh tersebut. Itu hal yang luar biasa sekali Pak Parsono ya. Kemudian ada perubahan itu juga membuktikan bahwa ada hasil ya Pak ya untuk kedepannya Alhamdulillah. bahwa anak ini memang perlu kita dampingi terus, seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya ketika anak ini sudah berubah ya Pak ya, menurut di levelnya Bapak, kira-kira dari yang tadinya dia sangat gaduh, kemudian sekarang ada perubahan, itu perubahannya berapa persentasinya ya Pak ya? Dari, persentase 1 sampai dengan 100 perubahannya sudah sampai mana ya Pak? Dia baru baru 70 Bu, ya menurut saya, baru 70 karena itu masih, berpengaruh juga kepada proses pembelajaran di kelas. Jadi hasil daripada pembelajaran di kelas itu, belum begitu maksimal gitu, sehingga masih harus ditingkatkan lagi supaya, prestasi daripada anak-anak di kelas itu bisa meningkat lagi itu. Wah, itu luar biasa, Bapak. Kalau anak yang ini sangat gaduh tadi mungkin, levelnya dia belajar, motivasi belajar ada di level di bawah 50, sekarang sudah di atas 50, 70% itu sudah luar biasa ya, Pak, untuk anak yang gaduh, kemudian dia menjadi berubah, seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya Bapak dari 70% ini, kira-kira hal yang memuaskan itu Bapak akan menjadikan persentase anak ini berprestasi itu berapa persen, Bapak? Saya ingin mencapai di level angka 90 aja Bu, ya, angka 90 lah ya, supaya itu sudah sangat luar biasa lah perubahannya menurut saya. Baik, Bapak. Jadi menurut Bapak untuk di level 90% ini anak sudah benar-benar berubah ya, Pak, ya? Ya, Sudah, berada di jalur yang benar-benar ada di, lingkungan yang baik di sekolahnya, berprestasi di sekolahnya, seperti itu. Baik Bapak, untuk rencana selanjutnya Bapak, eee
Untuk mencapai ke 90% ini, Bapak akan melakukan apa kepada anak tersebut? Iya, kebetulan, saya membaca modul Bu ya, modul CGT ini, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya sangat tertarik ya, ingin menerapkannya, karena memang saya perhatikan ya karakter murid-murid saya di kelas itu memang berbeda-beda gitu, kayaknya cocok gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun mungkin secara tidak langsung saya itu sudah menerapkan, karena anak-anak itu sudah belajar secara berkelompok gitu, cuman masih dalam tahapan saya yang mengatur waktu itu. Nah, ini sekarang saya harus berubah gitu. Bagaimana minat anak-anak itu. Jadi saya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar dari anak-anak saya di kelas itu, Bu, supaya bisa mencapai level di 90 tersebut, Bu. Wow, luar biasa ya Bapak. Jadi Bapak punya hal baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana memang pembelajaran ini berpihak pada murid, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan murid. Kira-kira Bapak untuk pelaksanaannya akan Bapak mulai kapan nih? Saya akan segera Bu ya, minggu depan udah insya Allah akan saya terapkan, karena saya harus menyiapkan modulnya terlebih dahulu. Jadi menyiapkan modul, setelah siap maka langsung akan saya praktekkan supaya terlihat nanti hasilnya seperti apa gitu. Wah, saya tidak sabar nih Pak nih menunggu perubahan anak ini yang tadinya 70% menjadi 90%, menjadi anak yang berprestasi ketika Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mau dimulai minggu besok ya Pak ya. Iya Nanti, Bu. saya akan bertanya lagi, saya akan ngajak ngobrol Bapak lagi sebulan yang akan datang ya Pak ya. Oke Saya akan boleh Bos. mengetahui hasilnya dari setelah Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mulai minggu besok, sampai dengan nanti sebulan yang akan datang. Saya tidak sabar nih akan menunggu hasilnya terhadap anak tersebut. Seperti itu ya Bapak ya? Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak, jangan sungkan ya Pak ya, ketika masih mengalami kesulitan, silakan Bapak hubungi saya, silakan Bapak datang ke saya, nanti saya akan buat jadwal untuk kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Terima Oke kasih siap Bapak Bu Harsono, Bos. tetap semangat, jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi masalah dengan siswa-siswi, itu adalah tantangan untuk kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Parsono, Iya Bu mungkin Bos. saya akhiri pertemuan kita hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.